Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di sebuah digital agency untuk enterprise. Video saya yang kemarin ternyata cukup ramai ya. Banyak banget yang tanya tentang cara gimana untuk mendapatkan kerja remote dari perusahaan US. Dan terus terang saya nggak bisa menjawab dengan pasti karena saya sudah kerja di perusahaan yang sama, di perusahaan tempat saya bekerja sekarang itu hampir 8 tahun. Tapi misalnya saya kena PHK dan harus mulai lagi dari nol, step by stepnya yang akan saya lakukan kira-kira seperti ini. Yang pertama, saya akan cari project open source yang saya suka dan saya ingin terlibat di dalamnya. Ada banyak sekali, bisa cek di ChatGPT misalnya atau di Google aja, project-project yang ada di GitHub di mana itu projectnya open source. Dari project tersebut kita bisa lihat akan ada banyak sekali laporan tentang bug, tentang fitur baru yang user inginkan dan lain sebagainya. Itu ada di issue tracker yang ada di GitHub. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menyelesaikan semua isu tersebut. Saya akan bekerja dengan gratis untuk menyelesaikan semua masalah tersebut. Misalnya saya tertarik untuk kerja di React misalnya, atau di Vue, atau kerja di WordPress, atau kerja di open source yang lain. Saya tinggal berusaha, karena open source kan sifatnya terbuka ya, jadi kita bisa berkontribusi di situ. Yang akan saya lakukan adalah saya akan berkontribusi dan berusaha untuk membuat aplikasi tersebut atau software tersebut ya menjadi lebih baik. Misalnya kita ambil contoh WordPress, bisa lihat di sini ya. Di WordPress itu bisa dilihat ada ribuan isu atau bug, laporan dari user, fitur baru yang diinginkan oleh user, dan lain sebagainya, library yang harus diupdate. Itu ada ratusan, bahkan ribuan hal yang bisa kita kerjakan. Nah, kita bayangin aja misalnya saya menghabiskan waktu saya selama sebulan misalnya untuk menyelesaikan semua masalah ini. Mungkin saya bisa handle ratusan tiket, mungkin sehari satu, sehari dua, mungkin puluhan tiket lah paling tidak yang bisa saya selesaikan. Bayangkan Anda sebagai seorang core contributor misalnya untuk React JS, dan kode yang Anda bikin itu dipakai oleh jutaan orang yang ada di dunia. Masa sih nggak ada satupun perusahaan yang lirik untuk nge-hire kita? Itu hal yang perlu untuk dipikirkan ya. Menurut saya portofolio yang terbaik itu adalah portofolio yang benar-benar bisa ngeliatin skill kita, apapun itu ya. Kita pengennya skill di bidang apa, entah di front end development kita bisa berkontribusi ke library CSS yang kita pakai. Contohnya misal Tailwind CSS, kalau kita bisa lihat di sini ya, di GitHub ada sekitar sekian puluh isu yang bisa kita bantu untuk menjadikan framework ini jadi lebih baik. Kalau kita bisa memasukkan kode kita dan problem solving kita ke framework tersebut, dan nama kita akan masuk ke kontributor dari CSS ini, keren nggak sih? Portofolio apa yang lebih keren daripada itu? Menurut saya open source itu jalan yang terbuka lebar buat semuanya, dan saya dulu masuk lewat jalur ini juga, dan kayaknya masih sampai sekarang pun masih relevan. Tentu saja ketika kita berkontribusi ke project open source, kita nggak cuman adu skill doang. Ada banyak yang bisa kita pelajari, dan kita harus belajar juga tentang cara untuk berkolaborasi dengan orang lain, apalagi ketika project kita tuh digunakan oleh ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Misalnya kita mau berkontribusi di project WordPress misalnya, yang bisa dibilang hampir setengah dari semua website yang ada di dunia itu pakai WordPress. Tentu saja yang berkontribusi di sana itu ada ratusan orang, ribuan orang, dan kita akan ketemu dan berinteraksi dengan banyak orang-orang hebat. Dan dari situlah kita bisa mendapatkan banyak sekali kontak baru dan opportunity juga. Jadi
Yang saya sarankan, kalau masih ada yang bingung ya mau pakai jalur yang mana, tentunya jalurnya nggak cuma satu, nggak harus lewat open source, lewat yang lain pun pasti ada jalurnya, tapi itu jalur yang menurut saya works ya, dan kayaknya masih oke untuk dipakai sampai sekarang. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.